Saya Doni dari Saham Daily. Senang banget kita diundang sama Idang dari IDX-nya NTB. Jadi NTB ini Ya, kota Mataram ya, iya, benar ya? benar. Jadi dari Indonesia Timur. Jadi kenapa kita langsung iya kan? Karena emang tujuan kita kan untuk edukasi ya. Jadi aku rasa kalau Jakarta, Jawa tuh udah banyak banget orang yang memang mereka tahu tentang saham gitu ya, investasi atau trading di saham. Gitu. Tapi kalau untuk yang di Indonesia bagian timur itu nggak banyak gitu. Mungkin kota-kota yang Iya. besar itu kayak Makassar ya, itu aku rasa cukup cukup lumayan orang yang trading gitu ya. Tapi kalau kayak yang di NTB atau Mataram aku nggak tahu seberapa besar. Tapi kalau dari kita, dari komunitas kita yang saya ambil itu nggak terlalu banyak Mataram di compare sama mungkin Surabaya gitu kan ya. Kalau Surabaya kan Iya. gede gitu. Jadi makanya kita tertarik banget untuk apa ketika diajak untuk sharing ya kita suka karena emang kita lihat bahwa ini kesempatan buat kita untuk bisa menyapa teman-teman yang ada di Indonesia Timur, khususnya NTB ya, di Mataram. Gitu. Oke, Itu sih. siap. Terima Iya, kasih Kodon sudah mengiyakan ajakan kami karena NTB itu kalau Kodon tahu top 3 kita tuh. Top 3 kasusnya tapi sering ketipu investasi top 3 itu. oh, yang investasi bodong ya. Iya, investasi bodong itu kita masuk top 3 sampai sejauh ini nih. Itu prestasi terbesar kita. Aduh. Jadi ya semoga live bareng Kodon ini bisa nambah wawasan kita lah. Yang berinvestasi yang benar itu seperti apa gitu. Oke, Ko Doni kita mulai pelan-pelan dulu aja deh. Dari Ko Doni mungkin mau ceritain pengalamannya udah berapa tahun kalau boleh tahu Ko Doni di bursa? Waduh, masih baru sih. Tapi Waduh, aku kayaknya udah gini. kenal sahamnya dari zaman-zaman kuliah ya. Jadi kuliahnya kan Hmm, tahun 2000. Jadi semester 4 itu hmm, kita ada namanya analisa laporan keuangan, terus kita hmm. ke Bursa Efek Surabaya. Jadi masih ada Bursa Efek Surabaya, belum ada Bursa Efek Indonesia. Jadi Oh, kayak dulu ada Bursa Efek Jakarta sama Bursa Efek Surabaya ya, sebelum jadi hmm. Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi kalau mahasiswa ya udah mainnya ke Bursa Efek Surabaya gitu. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Bursa pernah kuliah di Surabaya atau pernah ke Bursa Efek Surabaya, nah itu di tahun-tahun itu ya. Jadi itulah pertama kenal sama Hmm. Bursa Efek, kenal sama saham gara-gara di kampus sih. Jadi aku tahu banyak tentang saham. Terus kalau komunitas saham daily-nya sih komunitas ya, secara komunitas mungkin kita Hmm. dari 2017-an kalau aku nggak salah ingat. Jadi dari nongkrong-nongkrong akhirnya jadi teman kumpul terus bahas saham jadi seperti sekarang ini gitu. Jadi uh, dulu ada yang kita kenal sama Yuk Nabung Saham ya. Jadi Hmm. kalau nggak salah bursa ada apa namanya sering promo tentang Yuk Nabung Saham. Jadi ya edukasi ya situlah kita juga berpartisipasi untuk bisa mensosialisasikan mengenai investasi di saham gitu. Jadi mungkin kalau pertanyaannya sekarang ya, sekarang kan marketnya lesu tuh ya. Hari ini berapa triliun? Iya, benar. Ya Benar kan kayaknya banget kalau itu. kalau pas Covid kan kita bisa sampai 20 triliun ya per day, tapi Iya. sekarang cuma 8 triliunan gitu ya. Jadi Hmm. mungkin teman-teman juga melihat bahwa sebelum Covid pun sama sebenarnya kondisinya. Ya kan? Cuman Iya mungkin sih dulu benar. dulu didominasi sama institusi, sama asing gitu ya. Kalau ketika Covid kan retail-retail ya masuk gitu. Hmm. Tapi setelah Covid-nya selesai keluar ya kayak kayak orang nggak bertahan di saham gitu. Jadi kayak yang bisa bertahan sampai saat ini adalah orang-orang yang memang tahan banting ya, yang istilahnya nggak mau nyerah dan mau terus di saham kali ya. Jadi banyak yang tanya ini gimana nih kok marketnya begini terus kalau kita bilang ya memang dulu sebelum pandemi juga ya begini-begini aja gitu. Apalagi belum belum ARB simetris ya. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal yang memang eh, trader, terutama trader ya, trader itu diuji ya ketika kayak gini nih, yang nggak segampang kita waktu kita COVID kita beli apa aja masa-masa itu Kalau kayak cuan. sudah naik gitu ya, terutama tahun 2020, 2021. Tapi kalau begitu September 2021, gue rasa itu udah balik arah ya. Ketika tahun 2020 kita punya tema itu adalah healthcare, ya kan? Kayak saham-saham Hmm. ya
sorry, kita belum disclaimer on ya. Sebelum gue Iya, sebut gak konten, apa-apa. ntar di print. Gak apa-apa. Jadi ini IG Live malam ini sifatnya untuk edukasi. Jadi Iya. trading atau investasi itu ada resikonya, jadi harus kita antisipasi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu ya guys. Jadi kalau kayak di tema tahun 2020 kita lebih ke healthcare, jadi kayak jarum suntik ya, itu kegiatan ya IRA gitu benar-benar naik dan sebagainya. Terus tahun 2021 kita bicara mengenai teknologi karena PPKM, jadi semua related ke teknologi itu naik gitu kan. Tahun 2022 kita ke komoditi gitu ya. Nah biasanya komoditi itu kalau udah naik di situ sama properti, ya kan biasanya begitu. Tapi tahun 2023 ini memang banyak orang bilang bahwa akan satu-satu, jadi bukan top down tapi benar-benar bottom up. Jadi benar-benar kita harus cari satu-satu fundamentalnya seperti apa gitu kan. Jadi kayak susah banget kalau kita mau lihat saham apa yang secara sektoral bisa ini apa perform, walaupun kalau kita secara data memang transportasi dan logistik yang masih mendominasi ya. Kita biar lihat data dulu. Siap. Itu year to date aja, secara data kita lihat sektor harusnya transportasi ya betul. 4,94% itu transportasi dan logistik. Peringkat kedua itu sektor industrial di 1,63% ya plusnya. Kalau transportasi tadi di 4,94%. Yang paling laggard atau yang paling ketinggalan itu adalah sektor energi ya, dia minus 11,01%. Jadi ini energi nggak kemana-mana ya, energi. Lalu kita seingat aku konstruksi harusnya, infrastruktur. Infrastruktur juga minusnya paling besar di minus 6,75%. Jadi kalau secara sektoral yang biasanya orang-orang top down analis ya, so far sih yang masih perform transportasi dan logistik ya, walaupun naiknya nggak kayak dulu. Ini sudah tinggal 4,94% gitu to date gitu ya. Jadi disusul sama industrial gitu. Jadi mungkin orang akan kembali ke fundamental ya. Jadi lihat mungkin kayak sekarang pace-nya itu kan kayak serba lambat ya. Kecuali saham-saham itu saham-saham yang dia punya geraknya itu lincah, yang mungkin volumenya juga nggak besar. Kalau kita lihat di year to date, kita buka data dulu ya. Year to date itu kok top gainersnya saham chip ya, chip, lalu ada cuan, ada wine, ada FMII, laju, IBOS, Sage, King, Elite, Halo, gitu. Itu kan yang nggak terlalu familiar sama kita ya. Saham IPO ya, banyak kebanyakan aku ya. Saham baru IPO. Jadi Ya. Ya, kalau yang mungkin agak serius kita bisa lihat kayak mungkin Gudang Garam, Breeze ya, Breeze yang uptrendnya lumayan sampai saat ini. Kalau Gudang Garam dia udah mulai downtrend ya, jadi sejak kenaikannya itu yang kita lihat top gainers kita punya stock universe. Jadi biasanya masing-masing komunitas itu mereka punya stock universe-nya ya, karena kan nggak mungkin 858 saham semua di screen setiap hari gitu kan, capek gitu ya. So, kita top gainers tadi ya di GRN, Breeze, Era, Bevin, HMFP. Tapi HMFP sama Gudang Garam ini udah downtrend. Lalu ada GNTR, DFNG, MPMX ya, Telkom sama Akra itu yang top gainers kita. Sedangkan yang top losers yaitu ada Arto, WSKT, ADMR, Wika, FRTG, Adaro, Toba, MTEK, ESA sama MNCN ya. Nah dari yang downtrend yang top losers ini kita lihat yang lagi uptrend itu yang istilahnya walaupun masih year to date minus 26% ya untuk Adaro, tapi Adaro bisa cenderung uptrend. Lalu MTEK itu ada arah kenaikan dikit, walaupun tetap minus 24%. Lalu lagi MNCN dia minus 22% year to date. Kalau pertanyaannya sama apa yang harus dilirik, itu kan biasanya orang kan cepat ya. Iya, langsung. Ya mungkin sentimennya bisa kita lihat kalau sekarang ya sudah mau sudah mau libur Idul Fitri, jadi udah nggak banyak. Kalau di bulan Maret mungkin kita ngomongin soal sentimen Ramadan, saham-sahamnya mungkin malah kayak poultry dia nggak kemana-mana ya, malah tapi kalau malah poultry itu nggak kemana-mana kayak 2 tahun yang lalu ya. Tahun lalu juga sama, poultry nggak perform. Sebentar kita lihat laporan keuangan mana ya.
Ingat aku sih MNCN sama ya MNCN Cepin sama Java nggak bagus ya harusnya ya. Dia punya hasil aneh. Yang menarik itu ini kok, saham wine tuh. Jualan wine di bulan puasa tapi malah naik terus sahamnya. Iya. Saya kalau saham-saham IPO Ah, itu kita susah sih kalau mau prediksi iya. dia bakal ya, gimana gitu ya. Sebentar. Cepin, ini kita ngomong contoh ya. Nah, kayak Cepin ini kan dia labanya turun ya dari Hmm. 3,62 triliun ke 2,93 triliun. Java pun dari 2,02 triliun dia turun ke hingga ke 1,42 triliun. Jadi Hmm. main itu dia dari 60,4 miliar turun ke 26,20 miliar. Jadi sesuai harga sahamnya sama pergerakan chartnya dia gitu ya. Ini salah satu contoh. Berarti kalau kita sudah mau Ramadan mungkin udah nggak bisa lihat apa sentimen Ramadan lagi. Mungkin nextnya kita Hmm. yang kita lihat mungkin ya masih berjalan sentimen dividen kali ya. Mungkin masih Benar-benar. dilihat. Politik tuh. Ya, ada apa lagi? Oke, mungkin saya dikit. Mungkin kalau ada teman-teman sobat Direksi TV yang pengen nanya, bisa langsung aja tulis ya pertanyaan. Mumpung ada Pak Doni ini, siapa tahu ada yang pengen di-review sahamnya. Kayak di klub pas kan biasanya tuh Pak Doni ini suka banget nge-review saham biasanya. Iya, iya, Jadi iya. siapa tahu ada yang nyangkut Santai atau aja. lagi pengen masuk. Tuh, Santai aja. berarti tadi Kodoni udah lumayan ya, udah hampir puluhan tahun di market berarti ya, kalau dari 2000 ya. Itu ada pertanyaan satu sih yang pengen saya tanya Pak. Aha poinnya Kodoni di market itu apa sih, kayak, oh gini loh cara cuan di market itu gini gitu. Sampai nyampe aha poinnya gitu. Apa ya kalau Kodoni? Sebenarnya Kalau boleh tahu. masing-masing orang ya, even kayak kita punya klien Hmm. komputer, sebenarnya lebih ke diri masing-masing mau belajar nggak gitu. Jadi kayak kita pun mungkin kalau yang di saham dulu tahu ya, kita tuh tiap malam bisa kasih report analis, ya report-report tuh suruh baca gitu ya. Kita kasih tahu ke mereka link-link berita. Karena sebenarnya sekarang itu yang penting kan sebenarnya akses ke info kan gitu. Kalau sebagai retail Iya kita sih. nggak punya orang dalam, kita nggak kenal ownernya. Taruhlah seperti itu gitu, bahwa kita punya networknya nggak sekuat itu. Jadi kayak kita masih orang yang cupu mau belajar saham ya dari baca gitu. Jadi baca kontan, baca CNBC, baca bisnis.com, baca apa investor daily, baca apa lagi ya Iya. investing.com, Reuters, semua kita baca gitu. Dan terutama report analis dari berbagai sekuritas yang mungkin kalau kita pengen aku pengen saham-saham yang dividen misalkan ya ya mungkin kita bisa secara cepat lihat di indeks high dividend ya, kan ada apa ya, indeks high dividend 20 ya di Iya di bursa 2020. itu ada gitu. Jadi misalkan Iya kayak betul. teman-teman yang baru masuk di saham, mereka mau nabung saham misalkan. Nah, tentu kan kalau nabung saham itu yang dicari dua hal kan, dividen sama capital gain. Nah, itu nanti kalian bisa lihat rekeningnya gampang tuh karena dari 858 saham sudah diambil 20 saham doang. Jadi kayak lebih simpel. Jadi kayak sometimes ya membaca tuh ya membaca berbagai report, berita gitu ya, public expose gitu ya, itu kita baca dari situ, terus kita lihat secara fundamentalnya seperti apa, teknikalnya seperti apa. Nah, dari baca pun ada news kan. News itu bisa jadi sentimen juga gitu. Gitu ya. Jadi di situ kita perpaduan itu. Jadi kayak saham itu cocok mungkin ya buat aku, disclaimer on, cocok buat orang yang gampang bosan. Karena setiap hari selalu ada challenge baru, ada tantangan baru. Kayak nggak pernah stop untuk belajar. Itu di saham ya kalau buat aku. Tapi kalau misalnya kayak kuncinya seperti apa? Beda-beda. Ada orang yang kita bilang scalper ya. Scalper mah nggak mungkin dia Hmm. training saham malam-malam itu ngapain gitu kan. Besok Iya. pagi buka top gainers, hajar. Mana yang So, dia kan iya. cepat berapa tik gitu. Jadi dia nggak akan, effortnya nggak akan sesusah orang yang mungkin baca tiap hari terus dia training saham tiap malam gitu-gitu. Tapi yang aku mau bilang bahwa apapun yang kalian lakukan, as long as itu masih related ke saham, itu pasti ada manfaat. Kalian ikut training, entah kalian cuma nonton YouTube tentang fundamental, technical. Jadi zaman sekarang itu belajar tuh bisa banyak jenisnya.
mau yang berbayar mau yang gratisan tergantung kemauannya dan disiplin dijalanin gitu.